Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat dan salam teriring kehadiran Nabi yang mulia, Nabi tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam suatu kesempatan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama duduk dengan para sahabat-sahabatnya, beliau berkata, ajaban li amril muslim, ajaban lil mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in kana asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Artinya beliau mengatakan, sungguh mengherankan, sungguh membuat aku kagum dengan semua urusan-urusan yang berkaitan dengan orang beriman. Baginya semua urusan itu adalah baik. Bila ia diberi nikmat, diberi kesenangan oleh Allah, maka ia akan bersyukur dan itu pun baik baginya. Dan bila ia diberi ujian, orang beriman akan menerimanya dengan kesabaran, dan baginya ujian itu adalah baik pula adanya. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Hadis tersebut mengatakan kepada kita bahwa hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, hanya di dalam jiwanya ada keyakinan kepada Allah, sehingga nikmat sekecil apapun yang ia terima, bahkan nikmat yang besar, tidak membuat dia tidak bersyukur, apalagi lupa diri. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain beliau mengatakan, man lam yashkur bil qalil lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah azza wa jalla. At-tahaddusu bi ni'matillah rahmat syukrun wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmah wal firqatu adzab. Rawahu Ahmad. Artinya Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak pandai mensyukuri apa yang sedikit yang datangnya dari Allah, maka yang banyak pun pasti dia akan pernah melahirkan rasa syukur kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, niscaya kepada Allah pun dia tidak akan pandai untuk berterima kasih. Nabi mengatakan, menceritakan nikmat yang kita dapat itu adalah syukur namanya. Sedangkan menyimpan dan menyembunyikan nikmat yang Allah berikan tanpa ditampakkan itu adalah keingkaran, kata Rasul. Ketahuilah, al-jama'atu rahmah, bersama-sama itu adalah kasih sayang Allah. Sedangkan berpisah-pisah dan bercerai-berai adalah azab, kata Nabi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita akhir-akhir ini sedang diperhadapkan dengan situasi politik, di mana setiap orang akan berbicara sesuai dengan apa yang ia harapkan. Tapi ketahuilah, persaudaraan, persamaan sesama umat Islam
Jangan jadikan hal-hal tersebut kemudian antara satu dengan yang lainnya tidak saling sapa menyapa, apalagi meninggalkan silaturahim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di masa-masa akan datang kita lihat berapa banyak manusia yang ketika menerima apa yang sedikit dari Allah, dia berkata, mengapa hanya seperti ini yang kudapat, padahal upaya dan usaha begitu besar telah kulakukan. Ini juga kata Nabi menunjukkan bahwa orang ini tidak ada iman dalam hatinya, karena tidak pandai mensyukuri apa yang sedikit. Apalagi bila diberi yang banyak, mungkin dia akan lupa diri dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukuran orang yang berterima kasih adalah, lihatlah, bila yang sedikit ia pandai bersyukur, maka yang banyak pun ia mampu membawa nikmat itu sehingga membawa manfaat bagi diri dan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam beberapa kesempatan kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat selalu menyinggung dan mengatakan kepada kita, wa aktsaran nas la yashkurun, kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menegaskan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ma'asyiral Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, bukankah setiap tarikan nafas, kesehatan yang kita sandang, kemampuan ketika kita mampu berfikir, berjalan dan sebagainya, itu adalah nikmat Allah yang datang setiap saat? Tidakkah itu membuat kita harus bersyukur kepada Allah dengan nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keluasan, nikmat kemudahan? Semua hal yang kita dapati adalah alasan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, seribu sayang, selalu manusia nanti melahirkan rasa syukur ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak biasanya datang kepadanya, baru ia mengatakan inilah nikmat yang datangnya dari Allah. Namun kesehatan, keafiatan, keluasan, keluarnya ia dari kesulitan, itu tidak dianggap sebagai satu nikmat dari Allah, tapi dianggap sebagai hal yang biasa. Inilah yang membuat ibadah kita seakan-akan tidak pernah kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Quran juga Allah selalu memanggil hamba-hambanya yang dekat kepada Allah dengan kata ibadi. Sedangkan ketika seseorang lebih banyak salahnya daripada benarnya, dalam Quran Allah tidak memanggil dengan sebutan ibadi, tapi Allah memanggil dengan sebutan abidi. Bukankah ketika Allah memanggil manusia dengan kata ibadi, ya ibadi, itu menunjukkan orang yang dipanggil adalah orang yang dekat kepada Allah. Siapa mereka yang dekat kepada Allah? Yaitu yang selalu menjaga hati dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah bukan nanti ketika kita berbagi kasih, mengingat Allah bukan nanti ketika kita berzikir dan melafazkan lafaz-lafaz Allah, tapi mengingat Allah selalu senantiasa kita sadar setiap apa yang kita nikmati hari ini adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika kesalehan dan ketaatan berkaitan dengan rezeki. Beliau dalam ad-diwannya mengatakan, alaika bitaqwallah in kunta ghafilan ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri. Seandainya ketakwaan dapat menjadi bagian daripada hidupmu, niscaya kau akan lihat rezeki akan datang dari arah yang tidak pernah kau sangka. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqun faqad razaqa at-tayr wal hut fil bahri. Bagaimana mungkin engkau manusia takut dengan kefakiran? Bukankah hanya Allah yang memberi dan menjamin rezeki? Tidakkah binatang di daratan dan hewan yang ada di lautan semuanya diberi Allah rezeki? Wa man zanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma aqal al-usfur syai'an ma'an nasar. Sekiranya orang menduga bahwa dengan kemampuan dan kecakapannya ia mendapatkan rezeki, ketahuilah sesungguhnya burung pipit tidak akan pernah dapat rezeki, karena burung elang pasti lebih kuat dan lebih lincah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Terkadang pula seseorang ketika dengan upaya dan usaha yang begitu maksimal, namun ia tidak memperoleh sesuai dengan harapannya, ia berkata, mengapa aku mendapatkan hanya seperti ini, padahal begitu besar upaya yang telah kulakukan. Ucapan seperti ini dikhawatirkan
mengarah kepada kalimat-kalimat kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ataupun banyak, terima ia dengan ikhlas dan syukuri. Itulah tuntunan agama kepada kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Rabbul Jalil. Demikianlah khutbah yang singkat di hari yang mubarakah ini. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa hikmah dan tausiah kepada kami yang menyampaikan dan kepada kita yang menghadiri dan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbiha bi kursihi faqala ta'ala fi kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu yahdina wa yahdikum sawa'as sabil wa yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yudkhiluna al-jannata ma'as salafina as-salihin la yub'iduna minhum la fid dunya wa la fil akhirah innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ij'alna min ahli al-khair wahyina fil khair wahshurna ma'a ahli al-khair asallahu yamunnu alaina bil qabul bi jahi rasul wa salfil fuhul wa thabbitna ala siratil mustaqim wa adkhilna daran na'im ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika ar-rafiqa. Allahumma ya Rabb Muhammad wa ali Muhammad ijma' bainana wa baina Muhammad fil qarib ya mujib. Allahumma innahu babukal a'zam wa siratukal aqwam wa la tariqa illa minal bab wa la dukhula illa biwasitatihi ya wahhab. Allahumma adkhilna alayka min hadzal bab wa syarrifna bi kashfil hijab ولا تحرمنا من رؤيته ولا من النظر إلى وجه الكريم ولا من التماس رعايته ولا من رعايته. اجعلنا اللهم دائما تحت النظر واجعلنا منه قريبا يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توجهنا وتوسلنا إليك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من لا يشغل سمع عن سمع ويا من لا تغلطه كثرة المسائل ويا من لا يتبرم بالعباده الملهين عليه أذقنا برد رحمتك وكرام استجابتك أنت المستعان وعليك البلاغ يا من إذا استعين وعان ويا من إذا سئل أعطى فتقبل منا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيا أيها الناس إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.